Halo warga Nobar yang pengen main golf bareng Om Agus. Kayak apa kabarnya bebuhan pian berataan? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan melanjutkan film action yang dibintangi oleh Mamang tercinta kita semua. Siapa lagi kalau bukan Mamang Jason Statham. Melanjutkan dari film pertamanya, di mana di film pertama kita melihat Mang Jason ini lockout dari kehidupan. Nah, film ini menunjukkan ternyata Mamang Jason masih hidup tapi harus berjuang mencari jantungnya karena dia hidup tanpa jantung dan diganti dengan power bank yang harus dicas setiap jamnya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Crank High Voltage. Di awal film, kita akan berjumpa lagi dengan Chef, seorang pembunuh bayaran paling barbar yang sedang terjatuh dari helikopter setelah baku hantam dengan Verona, pembunuh bayaran yang diminta untuk menghabisi Chef, namun justru keluarganya yang dihabisi Chef. Seketika semua TV bahkan sampai lambe tirah memberitakan jasad Chef yang hilang tanpa jejak setelah jatuh dari helikopter. Bahkan beritanya sampai berhasil menutup kehebohan netizen menuntut 17+8. Sementara itu, di sudut kota itu ternyata Chef masih bertahan hidup. Tapi sialnya kini badan Chef sedang diobok-obok orang-orang Kamboja untuk diambil organnya. Chef yang setengah sadar hanya bisa pasrah melihat jantungnya yang sedang diambil. Bahkan ia tak bisa berkutik ketika begundal ini bertingkah. Siapa sangka jantung Chef yang sudah terbukti perkasa itu diambil oleh orang-orang Kamboja dan diganti dengan jantung sintetik dari plastik Family Mart. Pagi harinya orang-orang Kamboja ternyata belum puas, mereka datang lagi untuk kembali mengambil organ tubuh Chef. Mereka pun mulai mengecek satu persatu bagian tubuh mana yang paling menarik. Chef yang masih tak berdaya lagi cuma bisa pasrah, tapi saat Chef tahu bahwa yang akan diambil adalah anu-anuannya, ia pun tiba-tiba langsung tersadar dan mulai beraksi. Saat Chef bersiap kabur dari tempat itu, ia menyadari ada power bank yang menempel di perutnya. Dari sini, ia pun langsung sadar bahwa power bank ini berfungsi sebagai baterai penggerak jantungnya. Dengan perlahan Chef kabur dari tempat itu. Ia berjalan dengan santai sambil menghabisi para penjaga profesional yang ada di sana dengan mudahnya. Akhirnya, Chef bertemu dengan penjaga terakhir yang sengaja tidak ia habisi, sebut saja Bimo. Dengan tenang, ia bertanya di mana jantungnya. Tapi Bimo tidak mau menjawab sedikit pun. Chef tidak ambil pusing, ia mencelupkan senapan yang ia pegang ke dalam oli bekas kemudian. Capiche? You found me in quite an unpleasant mood this morning. Johnny Victor! Now you're sure about that, ain't you? Good boy. Bang. Good boy. Where? Chef segera pergi dari tempat itu untuk mencari Johnny Fang, orang yang mengambil jantungnya. Dengan mudah ia membobol dan menyalakan sebuah mobil tanpa menggunakan kunci. Tapi sialnya, saat akan berangkat tiba-tiba ia merasa jantungnya melemah dan setelah dicek ternyata power banknya low bat. Tanpa pikir panjang, ia menggunakan listrik di mobil itu untuk ngecas power banknya dan seketika tenaganya naik berkali-kali lipat karena jantungnya terpompa dengan kencang. Di tengah jalan, Chef menelpon Miles, dokter pribadinya. Miles yang menerima telepon itu terkaget-kaget dan sangat bahagia. Bagaimana tidak, Chef yang sudah seperti anaknya sendiri ini sebelumnya didiagnosa hidup tinggal 1 jam saja karena suntikan virus dari Cina dan terjatuh dari helikopter lalu menghantam aspal panas. Dan kini ternyata ia masih bisa menelponnya. Dalam telepon itu, Chef menjelaskan bagaimana kondisinya saat ini. Ia berkonsultasi
bagaimana agar ia tetap bisa bertahan hidup dengan alat itu. Miles meyakinkan Chef bahwa ia bisa berumur panjang asalkan selalu ada aliran listrik di dalam tubuhnya. Miles pun juga berjanji akan memasangkan jantungnya yang asli apabila Chef telah mendapatkannya. Look, you gotta keep your body electrically charged. Baru saja menutup telepon, muncul begundal-begundal yang tampak tak pernah beribadah mendekati Chef. Mereka yang melihat mobil Chef yang unik menantang Chef untuk balapan dengan mereka. Chef merasa tertantang dan bukan Mang Jason namanya kalau nggak bisa ngalahin bocil kematian kayak gini. Chef pun langsung tancap gas dan tiba-tiba... Beruntungnya Chef masih bisa berdiri, ia pun bertanya pada para begundal itu tentang sebuah tempat yang katanya sering ada pesta, tapi tampak tak ada pesta karena Johnny Fang ada di sana. Para begundal itu memberitahu secara detail di mana tempatnya dan menawarkan diri untuk mengantar Chef ke sana. Tapi Chef menolaknya karena yang ia butuhkan sekarang bukan tumpangan, tapi suplai energi listrik dari mobil mereka. Sesampainya di tempat yang dituju, ia tidak yakin apakah benar tempat itu yang dimaksud karena pestanya dari luar tampak benar-benar sepi, padahal bukan pesta pora. Tiba-tiba seorang wanita terlempar keluar menandakan ada kehidupan di dalam rumah itu. Tanpa babi bu agar tak kehabisan waktu, Chef pun mulai beraksi. Sialnya Johnny Fang berhasil kabur dari sana tanpa diketahui oleh Chef dan Chef pun tak mendapat informasi apapun tentangnya. Bahkan lebih sialnya lagi, ia ketempelan mbak-mbak gatel bernama Ria yang tadi terlempar dari dalam rumah. Ia yang merasa risih berusaha menyingkirkannya tapi selalu gagal. Ria ini selalu saja nempel gerak-gerik Chef karena terlalu terpesona akan kegagahan dan keperkasaan Chef. Saking risihnya, Chef hampir saja berniat untuk menghabisinya. Tapi niatnya ia urungkan setelah Ria ternyata mengetahui berbagai informasi tentang Johnny Fang. Dengan segera Ria dan Chef pergi dari tempat itu menuju sebuah klub tempat biasa Johnny Fang nongkrong. Bersamaan dengan itu terlihat Johnny Fang yang ternyata sedang disiksa oleh para mafia di klub tempat biasa ia nongkrong. Ia disiksa oleh Chico yang disuruh bosnya yang bernama El Huron untuk menangkap Chef dan merebut jantung milik Chef yang perkasa. Dengan wajah tengilnya, Johnny Fang menolak memberikannya, tapi Chico tidak habis akal. Ia menyiapkan sushi untuk Fang dari daging sikut teman Fang yang diiris langsung di depan matanya. Melihat itu, Fang hanya bisa meringis dan akhirnya mau bekerja sama dengan Chico. Sementara itu, Chef akhirnya sampai di klub itu, tapi tak disangkanya di sana ia bertemu kekasihnya F yang kini kerja di sana sebagai karyawan penggosok tiang dan dikenal dengan nama panggung Lemon. If kaget karena bingung sekaligus seneng melihat Chef ternyata masih hidup. Namun sialnya F sudah punya pacar baru, padahal belum ada sehari ditinggal Chef dan dengan mudahnya Chef membanting pacar baru F tersebut. Dan lebih sialnya lagi, Mbak Ria cari gara-gara ia tak rela akangnya direbut cewek lain. Keributan antar betina ini pun terjadi, tapi hanya sebentar saja karena F langsung menghajar Ria dengan botol kaca hingga pingsan. Tapi ternyata keributan tak selesai di situ saja. Chef berhasil membawa F kabur, tapi ternyata para polisi sudah menunggunya di luar. Chef yang kehabisan listrik merasa lemas dan dengan mudahnya para polisi itu menghajar Chef habis-habisan hingga ia tersungkur. Tapi ada suatu kesalahan, salah satu polisi udah dikasih tahu teman-temannya yang lain tabrak aja Chef pakai mobil rantis. Tapi ia menolak dan milih menyetrum Chef, dan kita tahu itulah sumber kekuatannya.
Chef melaju kencang menghindari para polisi yang berusaha mengejarnya. Tapi di tengah jalan ia dihentikan oleh rombongan pendemo yang kemarin juga berdemo di Makobrimob dan Nepal. Chef yang terpojok pun memutuskan untuk segera turun dan berlari dengan kerennya. Sakit sekali, everybody. Keadaan Chef makin memburuk di mana jantungnya harus segera dicas lagi. Beruntungnya, ia melihat ada anjing yang sedang dihukum setrum melalui kalungnya. Chef lalu berpura-pura menjadi admin komunitas pecinta anjing. Ia pun melayangkan somasi pada pemilik anjing untuk bisa merebut kalung itu. Dan begitu ia dapatkan kalung itu, segera ia pakai sendiri. Tindakannya itu ternyata memicu kedatangan polisi. Tanpa pikir panjang, ia segera kabur dari sana. Tapi sialnya, ia kini sudah terpojok dan tak bisa kabur kemana-mana lagi. Dan tiba-tiba ada mas-mas naik motor datang memberinya tumpangan. Chef kaget karena ia sangat mirip Kylo, anak buahnya yang telah dihabisi oleh Verona. Tapi ternyata mas-mas itu adalah kembarannya yang bernama Venus dan sama-sama kaum mas-mas gemes. Mereka pun bergegas pergi dari sana untuk mencari Johnny Fang yang kabarnya sedang nonton pacuan kuda. Chef kini telah tiba di arena pacuan kuda di kota itu. Sesampainya di dalam, ia yang sudah merasa lemas segera menelpon Mil karena di tempat itu tidak ada sumber aliran listrik. Mil pun menyarankan Chef untuk melakukan gesekan antar manusia di mana hal itu dapat menimbulkan listrik statis. Chef sempat kebingungan tapi dia mulai mencoba. Pada percobaan pertama, ia menggesekkan tangannya pada seorang pria di sampingnya. Tapi karena risih, usahanya gagal. Percobaan kedua, ia menggesekkan tubuhnya ke nenek-nenek yang tak berdaya ini. Si nenek tidak risih, tapi ia yang risih. Tenaganya kini sudah benar-benar habis, ia merasa sangat lemah. Tiba-tiba Eve datang ke sana. Ia pun bingung harus bagaimana untuk menolong kekasihnya. Chef dengan lemas berkata ia butuh gesekan. Mendengar itu, Eve punya ide. Ia menggesek Chef dengan sangat keras sampai terjatuh di arena pacuan kuda. Dan agar gesekannya makin keras, mereka pun main kuda-kudaan di arena pacuan kuda. Saat baterainya kembali penuh, Chef yang masih kuda-kudaan melihat Feng yang sedang asik menontonnya bersama penonton yang lainnya. Tanpa buang waktu, ia langsung mengejarnya. Lagi-lagi Chef kehilangan jejak Johnny Fang, tapi harapannya tak pupus begitu saja karena tiba-tiba datang Don Kim, bos mafia yang dulu pernah ia selamatkan nyawanya. Dengan sukarela Don Kim memberikannya tumpangan. Selama di perjalanan ia memberitahu bahwa Johnny Fang itu hanyalah anak buah terlemah Po Ondong, seorang bos mafia yang membutuhkan donor jantung dan sangat menginginkan jantung Chef yang terkenal perkasa. Chef sempat berterima kasih karena menyelamatkannya dan membantu memberitahu di mana jantungnya akan tertuju. Tapi siapa sangka ternyata niat Don Kim bukan membantunya. Don Kim percaya jika jantungnya saja perkasa, pasti orang tubuhnya yang lain juga perkasa dan bisa ia jual ke Po Ondong. Chef yang mengetahui itu pun tak tinggal diam dan ia pun langsung beraksi. Bersama dengan itu di markas geng Triad terlihat Chico yang sedang dimarah-marahi habis-habisan oleh bosnya yang bernama El Huron karena tidak bisa menangkap Chef Chelios beserta jantungnya. Atas kegagalannya ini ia harus bertanggung jawab dan menerima hukuman. Hukumannya adalah memotong choco chipnya sendiri sampai habis tak tersisa. Chico tak bisa mengelak dan dengan perlahan sambil menahan rasa sakit ia mengiris choco chipnya sendiri satu persatu sebagai tanda kesetiaan pada bosnya. El Huron akhirnya memberikan kesempatan terakhir pada Chico dan semua anak buahnya untuk segera menangkap Chef.
Di tempat lain, Venus mengetahui bahwa Chef kini sedang dalam bahaya. Tentu saja, ia tak bisa tinggal diam begitu saja. Ia segera menghubungi pasukannya Orlando, seorang mafia pedagang garam Cina terbesar dari Somalia. Mereka pun segera bersiap untuk beraksi. Kembali pada Chef, ia yang baru saja menghabisi Don Kim dan gerombolannya hampir saja tertabrak ambulan. Ia pun memanfaatkan situasi dengan melompat ke dalam ambulan tersebut. Di dalam mobil itu, ia meminta power bank baru untuk jantungnya karena power banknya saat ini battery health-nya sudah keterangan servis. Dengan sukarela perawat itu pun memberikannya setelah tahu kondisi Chef. Pas banget selesai ia pasang power bank baru, ia melihat Johnny Fang berada di persimpangan jalan. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung bersiap menghajarnya. Fang sangat ketakutan. Ia berusaha kabur bersembunyi ke dalam pabrik PLN berharap bisa selamat dan lebih mudah untuk mengalahkan Chef karena tinggal didorong aja ke aliran listrik tegangan tinggi. Tapi tentu saja itu jadi bumerang karena di sanalah sumber kekuatan Chef. Better call 911. Dengan mudahnya Chef telah menghabisi Fang. Ia lalu membuka kotak pendingin berisi jantungnya yang selalu Fang bawa kemana-mana. Tapi sialnya, ternyata ia ditipu karena isi kotak itu sempol dan odading. Chef yang emosi menodongkan tangannya ke kepala Fang dan tiba-tiba kepalanya benar-benar tertembak. Ternyata yang menembak adalah Chico yang datang bersama anak buahnya. Chef yang gagal fokus dengan mudahnya dilumpuhkan oleh Chico bersama pasukannya dan langsung dimasukkan ke dalam mobil. Chico sangat puas bisa menculik Chef. Sepanjang perjalanan, Chico menyiksa Chef habis-habisan untuk meluapkan dendamnya karena telah kehilangan choco chipnya. Bahkan ia dengan bangganya mengencingi badan Chef. Tak lama kemudian sampailah rombongan Chico yang membawa Chef ke markas mereka. Ia diserahkan pada El Huron yang sudah menunggunya dari tadi. Ternyata Huron menginginkan kedatangan Chef karena ia adalah kakak kandung Verona. Ia ingin balas dendam setelah Chef menghabisi nyawa kedua adiknya. Huron kemudian berkata bahwa ia akan memberi kejutan. Chef pun dibawa ke dekat kolam dan saat tirai dibuka, siapa sangka Verona ternyata juga masih hidup meski hanya tersisa kelapanya saja dan harus jadi siluman ikan lele. Tapi setidaknya ia masih bisa melihat bagaimana Chef disiksa di depan matanya sendiri. Tiba-tiba Venus datang bersama pasukan Orlando. Dengan satset Watwet mereka menyerang untuk menyelamatkan Chef dan pertempuran pun kini tak dapat dihindari lagi. Bersamaan dengan itu, terlihat Pundong yang sedang mencari mangsa untuk menemaninya main pacuan kuda. Tanpa ia sadari, Mile menyuruh anak buahnya untuk menyamar menggoda Pundong. Pundong yang tua renta ini akhirnya terpikat walau anuannya sudah tak bisa dipikat. Dengan sangat bersemangat dan dakdikduk, ia mengikuti jejak langkah si wanita. Dan saat sampai depan pintu, Pundong sangat tidak sabar. Tapi saat dibuka, Mile telah menanti untuk mengambil jantungnya. Kembali ke markas Huron, pasukan Orlando hampir kalah dan Chef semakin lemah. Tapi ia tak tinggal diam, ia memanjat ke sebuah kabel listrik raksasa yang membuatnya langsung tersetrum keras bahkan sampai terbakar. Chef seperti menemukan kekuatan barunya. Dengan beringas, ia menghabisi siapapun yang ada di depannya dengan mudah, termasuk Huron yang langsung wassalam begitu saja dan tampak wajah kemenangan dari Chef. Hari
berganti sekujur tubuh Chef gosong. Mil juga berusaha untuk memasang lagi jantung Chef. F pun datang ke sana juga menunggu dengan deg-degan dan sialnya operasi itu gagal. Mel dan yang lain pun meninggalkan ruang operasi, tapi tiba-tiba terlihat wajah Chef yang tersenyum lalu membuka mata. Dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar betapa bermanfaatnya listrik dari PLN, jadi jangan boros listrik. Buat warga Nobar semua, alur cerita film apalagi yang kamu mau tonton? Tulis aja di kolom komen ya. Nah, jangan lupa pencet tombol like-nya dan share videonya. Oke, segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu apa nih passwordnya Mas Yono? Burung gundul pamit dulu.